ada membaca intens, membaca cepat. Kalau saya kan intens, lebih ke mendalami, bukan sekedar caption apa segala macam, belum kita hafal quote segala macam bukan. Karena kalau quote oke lah kita baca cepat tadi saya bilang. Karena teknik baca kan ada dua, teknik intens sama cepat. Karena kalau untuk sampai memahami itu kan kita harus baca buku. Kalau bicara soal radiasi, buku tak punya radiasi. HP punya. Ya kan lebih dulu mana ya? Ya buku dong. Secara kesehatan aja. Secara pikiran pun buku masih relevan sampai saat ini. Karena ketika kita membaca dari HP, handphone ini atau menggunakan PDF itu bagi saya tidak bagus. Kenapa? Kita tidak menghargai karya orang lain. Saya sendiri sedang menulis buku juga, bukan buku yang puisi dan kemudian mau dibukukan insya Allah tahun depan. Judulnya Aku, Kamu, dan Kita. Insya Allah tahun depan selesai. Saya sudah cari untuk penerbitnya sudah dapat. Target itu kan 200 sampai 120 lembar. Tapi ya kembali lagi, kenapa harus buku? Ya karena buku yang paling relevan daripada handphone itu sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa harus buku ya? Kalau dari kenapa harus buku, begini saja. Ada film Garis Letek mungkin kan? Udah ada film Garis Letek. Itu kalau kita mau tahu ada juga novelnya Garis Letek. Jadi semua film-film itu kebanyakan terinspirasi dari novel. Ya. Film-film maksudnya kayak ada film usia. Film usia itu namanya Nobita. Itu juga terinspirasi dari novel. Lalu ada namanya Biarnya itu dalam yang perempuan menangis. Saya menonton filmnya 20 menit saya menangis. Saya baca novelnya juga begitu. Maksud saya begini. Kalau kita membaca, kita nggak bisa berpikir ketika kita nonton film. Nah, kita nggak bisa berpikir kalau kita nonton film. Tapi kalau kita baca, kita nggak disuguhi oleh gambar-gambar. Di sini dikatakan ruang komando ramai oleh percakapan. Nah di sini kita berpikir. Ruang komando itu kita orkestrasi sangat kita sebagai dalam. Relawan makan sambil bercakap-cakap. Kita makin banyak berpikir daripada kita menonton film, kita sudah disuguhi segala macam. Gambaran segala macam makan udah ada. Jadi menurut saya kenapa harus buku? Karena kita bisa berpikir kalau film nggak bisa. Imajinasi. Imajinasi. Masalahnya sekarang ketika buku telah difilmkan. Nah ini kan kekecewaan lagi membaca. Jadi kita sudah berimajinasi. Lain dan Maria memang telah merupakan kejadian malam itu. Tapi tetap ada yang menyangka. Misalkan kita menghayal, berpikir mereka bercakap seperti ini sedang di luar kereta api. Di film ternyata mereka di pasar. Ini kan kekecewaan kita sebagai pembaca. Tetapi tetap bagi kekecewaan kita, tapi ya ini kan masing-masing berimajinasi. Saya bisa, profesor bisa, yang lain bisa. Jadi kenapa harus buku? Karena kita bisa berpikir. Apakah abang contoh abang kan pengen kasih platform literasi dalam bentuk digital? Literasi dalam bentuk digital. Karena lagi modern-modern seperti itu ya lagi banyaknya. Gimana tanggapan? Kalau pribadi saya orangnya lebih suka literasi. Karena sederhana gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri semua punya handphone. Kita tahu masyarakat atau pemuda-pemuda di luar sana yang hobi membaca, tapi kita buka. Ya kita membaca, kita pakai Zoom, kita juga pakai Zoom. Kuota. Ya kan? Kuota. Memang wifi. Bahkan handphone aja, atau kita tanya, handphone kan? Kita ngomong, orang gimana kan bisa kita udah buku lewat digital ini ya? Tersinggung nggak? Apa sih? Itu kan kalau bagi saya itu salah satu bentuk diskriminasi. Ya sudah kita seadanya saja, tidak usah kita memaksakan sesuatu yang membuat kita kan di buku. Mari kita baca, mari kita baca, mari kita baca. Kira-kira begitu. Karena ini buat HP kita buat Zoom segala macam. HP ini kan bentuk komunikasi saya sama orang tua saya sama istri saya mungkin dan teman-teman saya. Kalau untuk literasi HP ini bagi saya kurang. Ya, saya fokus pada buku. Kalau menurut saya juga, forum literasi digital itu kurang pas. Oke lah kita akan perkembangan zaman sekarang. Sebenarnya itu membuat pola hidup baru di kalangan masyarakat ya, di mana kita harus berinteraksi secara langsung, berinteraksi sosial. Sekarang hilang karena dunia maya. Ditambah kita memiliki pula, misalkan forum literasi digital. Padahal seharusnya itu kita berdua mungkin kita baca kita diskusikan. Pandangan karena saya menurut saya justru kita akan kehilangan yang namanya makhluk sosial tadi. Karena semua di dunia maya, semua di dunia maya sekarang bebas kita mengurus apapun, kita bisa berinteraksi selamat siang, BWS segala macam kan. Jadi itu membuat pola hidup baru sebenarnya. Digital literasi. Karena mungkin contoh lah, kalau kita zoom itu kita melihat mukanya, tapi jiwanya tidak bisa kita rasakan. Kira-kira begitu.
Saya jadi ingat Jalanan Rumi. Bukunya kita film. Kan nggak semuanya orang itu suka baca buku ya bang, kan rata-rata kayak lebih ke HP ya. Jadi tipsnya itu biar baca buku, suka baca buku. Kalau pribadi saya beri tips. Iya. Tips ya. Saya sudah saya katakan di awal tadi bahwa saya orangnya gimana ya, sesuatu yang rumit saya buat jadi sederhana dengan keterpaksaan. Makanya saya bilang tadi awalnya keterpaksaan, kemudian terbiasa, akhirnya menjadi suka. Saya harus paksa. Karena sampai kapan saya menonton, ya udahlah, tidur aja, rebahan aja. Saya membaca ketika nanti dosen tampil ke depan yang fokus, ya saya baca habis itu pulang saya nggak boleh baca, nggak usah baca bahkan konsentrasi ya. bahkan nggak usah interaksi di rumah aja main HP, main game segala macam. Dalam lagi kita disuguhkan dengan game dan gadget segala macam, itu membuat kita dimanjakan oleh digital. Seharusnya ini kita gampangkan. Halo, sini kita beli buku, saya ada buku baru, saya baru beli dari Jogja, ayo sini. Itu kan enak. Bukan halo, aduh kita mau zoom, kesian kawan nggak punya pakai, kawan nggak punya handphone, kawan HP-nya retak sebelah. Ini kan masalah-masalah yang sebetulnya kita hindarkan. Karena bagi saya, apalagi dengan kondisi Batam sekarang yang penuh dengan hedonisme, kan kita tahu kita mau ngopi aja harus di kopi-kopi mewah yang 20.000 ke atas, sedangkan kita orang sukses segala macam lah ya. Kira-kira makanya kita coba menyederhanakan sesuatu yang tidak perlu kita persulitkan. Kita harus memaksa. Kita sederhana betul. Contoh tadi kalau bilang tips, tadi saya bilang awalnya dari keputusan. Kemudian saya pernah diskusi dengan teman-teman dari FKIP, anak bahasa Inggris sama biologi, mereka kaget. Kalau bukan berapa buku yang kami, bahkan kita ada di organisasi. Saya bantah pakai buku yang saya baca, teman-teman nangis tadi segala macam. Mereka kaget. Oh bisa hafal. Kok bisa hafal penulisnya, kok bisa hafal tahun terbitnya, kok bisa hafal segala macamnya. Karena mereka ada apa yang saya segala macam, pakai file. Dan mereka bilang itu susah bang, kami nggak bisa. Ya saya bilang nanti di dalam buku. Tapi buku lah yang paling bisa memahami pikiranmu itu kau mampu merepresentasikan dengan buku tadi kan. Kalau berbicara soal tips lagi ya dari diri sendiri, paksakan diri. Paksakan saja. Karena sesuatu yang dipaksakan kembali lagi keterbiasaan. Akhirnya mulai suka. Ini bukan konteks cinta. Konteks cinta. Cinta kita tadi kebetulan maksudnya. Jadi apa tadi penyederhanaan itu nggak salah di buku filsafat humanis. Iya. Saya belajar juga tentang filsafat humanis, tentang pemikiran manusia kemarin saya di Jawa kan. 2 minggu lah di Jawa kemarin. Banyak belajar. Dan betul-betul mereka di sana karena orang timur kan agak keras. Awas kalau malas baca buku, kau akan terima kebenaran di tahun-tahun berikutnya. Karena tanpa kita baca buku, apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa? Sekelas mahasiswa yang katanya hanya ada di mahasiswa sama maha kuasa, kita minim literasi. Karena masyarakat tahu kita nih sudah disandingkan dengan gelar mahasiswa, tapi malas literasi, malas komunikasi, malas sosial karena maunya pakai handphone, gadget segala macam. Jadi kalau saya tuh tips untuk membaca buku ya. Kalau saya pribadi itu mulai dari apa yang kita suka. Kalau saya pribadi mulai dari apa yang kita suka. Tetapi misalkan kita baca tuh di novel dari Hujan, kita baca di halaman pertama. Usahakan coba dibaca sampai 10-20 lembar. Coba usahakan dulu. Mau bosan atau terserah, tapi usahakan dulu 10 paksakan. Karena saya juga begitu. Jadi saya tuh awalnya baca pertama kali saya baca buku novel Pulang Tadi. Saya baca lembar pertama, saya paksa sampai lembar 10. Setelah saya paksa sampai lembar 10 dan belasan, ternyata saya juga harus memaksakan diri dengan niat saya pribadi harus menghalau dirinya. Dan itu saya selesaikan 1 minggu. Saya selesaikan novel Pulang itu. Bukan masalah cepat atau tidak cepatnya, tetapi saya lebih ke bosannya ternyata baca buku ini kalau kita stop, rasanya nggak seru, harus baca terus. Awal mula saya membaca novel dari Gary, jadi coba kita paksakan dengan apa yang kita suka dulu, mulai baca dengan apa yang kita suka. Kedua, coba berani buka 1 sampai halaman ke 10, berani dulu baca. Pelan-pelan nanti bahkan nanti terasa kayak nggak boleh stop ya, harus lanjut. Kira-kira begitu. Kalau saya, ketagihan ya, candu. Kalau kata kamu masih candu ya. Jadi maksud saya dia suka juga, mulai dari apa yang dia suka.
3 hari lalu 4 minggu lalu saya pernah duduk, saya bawa bahkan teman anak FT perempuan, dia bilang saya mau pinjam buku abang dirimu, saya bilang tumben dia hobi baca, tetapi yang dia baca komik yang ada gambarnya, karena bagi dia membaca tanpa ada gambar gak bisa, malas. Saya bilang sudah bagus dirimu. Kemudian saya coba bawa ke tempat jamal mereka duduk, karena di lingkungan dia saya ya aku bilang, karena bukan kita mau menyombongkan, tapi ya orang literasi semua lah, bagus. Pas dia duduk, jago-jago semua kan bacanya. Pas pulang dia punya buku saya, sehingga di rumah saya kasih dia buku perempuan masih terberita, itu ada di dia. Itu ada di dia. Maksudnya buat hal kecil yang berdampak untuk orang sekitar, daripada kau buat sesuatu yang besar tapi tidak berdampak sama sekali untuk orang sekitar. Kan itu intinya, kan kita berbuat sesuatu kan. Jadi gimana ya? Sebenarnya kalau tadi dibilang kan kawan-kawannya yang FD itu sampai pindah buku, maksud saya coba mari kita berkumpul di satu kafe atau apapun, kita rubah jangan HP lagi, jangan main lagi, coba taruh buku aja lalu kita baca, atau taruh buku tapi kita nggak usah baca, kita diskusi tentang buku ini. Mungkin kita nggak pernah baca di rumah, tapi kita diskusi. Nah, ketika ada orang lain yang melihat, dia cenderung pasti apa sih, saya pengen diskusi juga, tapi saya nggak pernah bahan untuk saya baca. Mau nggak mau dia pasti akan membeli, mau nggak mau dia pasti akan pinjam. Nah itu yang sedang kita upayakan sebenarnya. Itu juga visi misi dari forum literasi juga. Kita tuh pengen merubah konsep bahwasanya karena Gen Z ya, katanya Gen Z yang milenial gitu segala macam ini sukanya Starbucks misalkan, sukanya kafe kan gitu, sukanya segala macam. Kami upayakan normalisasi membaca buku di tempat umum. Jadi nggak cuma di perpus. Nah masuk kita dulu yang katanya kafe di tempat bercakap-cakap bertukar pikiran, maka kita ubah. Kan sekarang berubah nih untuk main game, dinormalisasikan. Maka kita juga ingin menormalisasikan membaca buku dengan kopi di kafe Starbucks misalnya. Di tempat memang Gen Z dan milenial ini berkumpul. Nah ini tujuan kita juga sebenarnya. Makanya kita tuh cenderung memang buatnya di kafe-kafe, ya kafe-kafe kelas menengah ke bawah sih. Kalau untuk yang kelas mahasiswa, kalau untuk mengusahakan kita nggak sanggup ya. Saya memang hal yang menarik gitu ya Bang ya. Karena jarang sekali memang di tengah-tengah masyarakat ada forum-forum seperti ini gitu ya. Dan menurut aku tadi apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar warga masyarakatnya ini cenderung suka membaca, tidak fokus terhadap HP atau bermain game gitu. Terus pemerintah nanti gini, kalau saya itu sempat kemarin diskusi juga sama masyarakat setempat, ada perpustakaan tidak pernah digunakan, sempat kita diskusi memang masyarakat itu pengen kalau kita hidupkan aja perpustakaan ini. Cuma lagi-lagi kita tuh entah miskom atau apa memang selalu belum bisa gitu. Apa yang diinginkan masyarakat kita berikan memang punya kita kan, tetapi kita memang sudah komunikasi selalu nggak ada mungkin mau juga pengalaman. Saya coba tadi yang dikatakan soal membaca di batu dulu. Jadi kemarin pas pulang dari Jawa, tunggu jemputan, saya membaca buku di bandara. Orang lihat saya semua. Duduk di kompor saya baca buku, saya simpan aku asal di bawah buat telepon. Orang lihat semua. Gini. Saya bilang, kenapa? Apa yang aneh? Pas orang jemput saya, dia video kan, video terus dia bilang, bang, apa sih buku bandara? Saya ambil gambarnya. Aneh saya. Bodoh sekali kali. Apa yang saya dari membaca kan itu? Tapi coba kita membiasakan membaca di tempat umum. Kalau berbicara soal peran pemerintah, saya rasa amanat konstitusi jelas 1/5 pasal 31 ini juga. Kalau mungkin pemerintah bilang anak mudanya kurang peka, ini kami peka. Ini kami peka sekali ini. Kami lagi coba mencari jalur untuk sampai pada titik bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi kami soal tempat, soal buku. Karena dia lagi kerja. Di Jogja cuma kita ada dalam buku, ada dalam tempat baca. Di Surabaya pun sama. Karena kemarin saya ke sana, saya pengen kemarin pas sama jamaah saya pulang dari Jawa sudah malam. Kita harus satu tempat, suruh pemerintah isi buku. Semua siapa kita boleh baca, boleh masuk. Dan pas dia tidak baca dia ada pengen ke sini. Kita rubah pola itu. Karena bagi saya, kalau bilang oke lah, kita fokus pada industri. Habis kuliah jadi guru. Tapi apa mau kita kawan nanti? Kalau kita minum terhadap literasi, ya kan? Lulus mau ngapain? Mau
dengan gaya-gaya saya satu. Tetapi kalau pengetahuan wawasan kan bahaya juga kan. Siapa tahu dengan literasi tadi, saya tadi yang awalnya teknik mesin, tiba-tiba karena saya membaca buku perempuan, saya bisa menulis. Ya kan, istilahnya sebagai seorang guru. Kita tidak tahu. Karena awal dari literasi tadi. Dan pemerintah pun harus peka terhadap pemikiran-pemikiran dari mahasiswa ini atau anak muda di sekitar. Ya. Betul dikatakan, saya berdua sama dia. Yang mendatangi tempat yang tidak dikelola hampir belasan tahun dari perpustakaan dan lain-lain. Perpustakaan. Kami coba cari jalan sampai provinsi. Kami dapat semua dari belum ada ini lah, belum ada titik terang. Tapi sudah kata mereka tunggu. Setelah nanti kami usahakan. Nanti tetap kalian tempati untuk diskusi dan bedah buku segala macam. Karena ya tetap kita tidak bisa membunuh pemerintah. Karena konstitusinya sudah jelas segala macam. Apalagi yang mereka melaksanakan, ya kan? Mungkin dari saya itu sih. Oke. Berarti dari pemerintah belum ada terrealisasikan dalam hal-hal itu kan ya? Kalau pemerintah ya sudah ada perpustakaan segala macam. Kayak di BCA ya. Apa sih BCA ya? BC Botania sana sih MB2. Itu kan ada perpustakaan juga kan. Kalau pemerintah ada. Cuma kemarin itu sempat singkat ke daerah sebelum memang ada perpustakaan. Nah itu yang memang belasan tahun kan dikelola ada buku segala macam. Nah itu yang coba kemarin kami komunikasikan kepada pemerintah provinsi maupun kota supaya coba segera selesai ya. Maupun anak jalanan mah, karena kami ini udah pernah bedah buku loh. Pematerinya dari akademisi mana, dari dosen, dari pergerakan mahasiswa Islam, dari kata mahasiswa Muhammadiyah pernah menjadi pemateri. Dan pesertanya bukan cuma mahasiswa, ada anak jalanan di sana. Yang pirang, yang celana-celana itu ikut semua. Jadi maksud saya kita bisa belajar di mana saja dan kita memberikan pembelajaran kepada mereka yang tidak dapat duduk di bangku-bangku kuliah maupun di sekolah-sekolah dasar atau SD, SMP, SMA gitu. Nah itu yang kita pengen gitu. Karena kemarin itu sempat ada jalanan seperti itu. Cek, kalau di Batam tuh aja ada. Saya cek semua kalau kita gabung kita diskusi segala macam. Terharu juga kan kemarin pas, ramai juga kan. Ya itulah. Dan mereka, tidak lulus sekolah menengah atas SMA. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya hobi literasi, punya hobi duduk diskusi, tapi tidak bisa mencapai pada konstitusi tadi kan, mencapai pendidikan segala macam semua masyarakat punya hak. Ini bagaimana? Itu yang melatar belakangi terbentuknya forum literasi ini. Karena bagi kami semua punya hak lah untuk membaca, menulis segala macam dan mengetahui apa yang sedang hangat-hangatnya kita sekarang. Jadi kita tuh gak cuma buku sebenarnya sih ya. Isu ekonomi, isu sosiopolitik, film ya, kita bedah film segala macam banyak kita cerita. Cenderung kita udah 3 kali bedah buku. Kita sudah 3 kali. Itu tentang buku pergerakan mahasiswa dan ekonomi ya. Di situ kerennya buku bergerak mahasiswa ada ekonomi itu. Bab 1 bab 3 itu benar dari semua punya perspektif masing-masing tentang apakah mahasiswa itu harus berdemonstrasi, tentang apakah nilai IPK itu wajib tinggi, tentang apakah mahasiswa hanya kerja dan belajar. Di situ semua punya perspektifnya masing-masing, kita saling berdebat. Terjadilah dialektika tadi, pertukaran pikiran segala macam. Itu sebenarnya sih. Dan kita alhamdulillah sudah 3 kali dan pematerinya itu dari akademisi ada, dari pergerakan mahasiswa Islam, dari aktivis, dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sudah pernah terjadi. Mungkin awal boleh mengajak teman-teman nih yang menonton untuk rajin membaca dan bisa bergabung di dalam forum-forum literasi gitu Bang ya. Oh ya. Ya boleh Bang, silakan sampaikan kepada para penonton untuk bergabung dalam forum-forum Abang ini. Ilmu pengetahuan didapat dari membaca, berpikir, dan berinteraksi. Dan kita coba dari ketiga-tiganya. Lahirnya forum literasi ini. Kalau untuk kami, itu tidak sampai, untuk pengurusnya itu tidak sampai 20-an orang. Tetapi saya punya teman, dia punya teman. Kita mengajak. Mungkin ya, kami coba mempromosikan lewat handphone, lewat sosial media, lewat Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kami memposting, contoh, minggu ini kami ada bedah buku, judulnya ini, bukunya ini, babnya ini. Kami mempromosikan, kami tag circle Batam, suruh
posting semua. semua mereka. Suruh repost. Karena kami ini anak-anak muda di Batu ini tahu bahwa mahasiswa Batu itu tidak hanya hadir kuliah pulang. Kan notabene kita kan kuliah malam nih ya, kuliah malam. Boro-boro bedah buku, pulang kuliah udah tidur besok pagi langsung kuliah lagi kan. Jadi bagi kami, ayolah gabung, jangan bikin literasi. Karena kalau kata Pram tadi, menulislah atau membacalah agar kau tidak dilupakan. Mungkin itu lah. Kalau saya apa ya, mau cara ikro sih baca. Ikro baca. Jadi kalau kata Rocky Gerung itu dia bilang pikiran disebut pikiran karena dipertengkarkan kan begitu. Nah di forum literasi itu kita nggak cuma membaca, tetapi kita pertengkarkan apa yang kita baca. Bahkan kalau kita bedah buku misalkan revolusi dari Sarinah misalkan, buku Sarinah, kita pertengkarkan buku Sarinah dengan buku yang lain, dengan buku patriarki misalnya, atau dengan buku patriarki kita samakan atau kita samakan atau mencari perbedaannya. Jadi maksudnya kita itu nggak cuma membaca, hasil bacaan tadi kita diskusikan, kita perdebatkan. Nah jadi teman-teman kalau memang suka membaca atau kurang suka membaca tapi suka berdebat, tidak apa-apa, gabung aja dulu. Ikut sama kita karena kita sering menyediakan forum dan kita sebar melalui grup WhatsApp, sering kita sebarkan. Nah kalau teman-teman nanti ada dampak kayak dari forum literasi intelektual, gabung aja. Kita terbuka untuk umum, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma pemuda. Anak-anak jalanan, anak-anak semua kita ada. Nah, teman-teman yang mau bergabung, boleh silakan menghubungi dua bank ini ya teman-teman ya. Karena kami sering share ke semua, bahkan kami komunikasi bagus sama Presma Kolte, Presma Steve Musina, Presma Stiko. Mungkin itu yang bisa kami jangkau, kami share ke mereka. Batam Circle, tolong aja, tolong di post, tolong bawa teman-teman mahasiswa yang di universitas itu kemari. Dan mereka lakukan itu, dan mereka senang. Tolong, bahkan sempat mereka tanyakan kemarin, kami kemarin mau bedah buku soal keadaan perempuan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita jalani. Sangat inspirasi dan motivasi ya untuk episode kali ini. Oke, sekian abang-abang, terima kasih sudah hadir dalam podcast Rumah Hukum kami. Terima kasih juga, saya terutama saya lah diundang di tempat yang ber-AC seperti ini. Ya, biasa kami kan di luar kan, kalau panas kan. Ini juga merupakan podcast pertama kali ya. Oke, sekian dulu untuk teman-teman semua yang di rumah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, makasih ya.